Udah ya? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Farhan Hidayah, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Vokasional Trade Mesin dengan nomor registrasi 15026200089. Di sini saya akan mempresentasikan bahasan tentang kaitan antara batasan, hakikat landasan, dan faktor-faktor dalam pendidikan dalam melahirkan pandangan atau teori pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama, ada batasan pendidikan dalam melahirkan teori pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dalam sebuah negara, pendidikan adalah suatu sarana yang disediakan oleh negara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Dengan tidak sadar, kita memahami bahwa pendidikan sendiri bersifat kapitalisme. Padahal jika kita mengartikan lain, pendidikan itu bersifat netral, di mana tidak ada memihak pada siapapun. Secara tidak sadar, pendidikan di Indonesia telah terbentuk sejak awal, kelahiran hingga dewasa, bahwa dalam mendapatkan pendidikan. Berbicara tentang batasan pendidikan, maka kita akan memasuki daerah ideologi yang akan digunakan dalam pendidikan dan menggunakan aneka macam nilai kajian yang terangkum ke dalamnya. Lalu, apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuannya adalah membuat perilaku manusia menjadi lebih baik lagi. Lalu, dengannya perilaku manusia lebih baik lagi, pastilah terjadi perubahan, di mana perubahan itu berupa pengetahuan, tindakan, dan kehidupan yang lebih baik lagi di masyarakat sekitar. Lalu, hakikat pendidikan dapat diperoleh dengan proses. Makna dari pendidikan bagi masyarakat adalah tindakan universal sebagai realitas sosial sejak terbentuknya suatu masyarakat. Kegiatan pendidikan didasari oleh masyarakat bahwa itu adalah sarana untuk menaikkan taraf hidup. Lalu, apa sih fungsi dari batasan pendidikan? Fungsi dari batasan pendidikan adalah proses bertransformasinya suatu budaya. Dapat disimpulkan bahwa kekiran turun-temurun budaya, adapun dalam pendidikan pastilah adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter sendiri adalah proses di mana seseorang membentuk moral, kepribadian, akhlak menjadi lebih baik lagi. Banyak saran yang dapat dicontoh. 1, keluarga, 2, sekolah, maupun pengajian. Lalu yang kedua ada faktor pendidikan dalam melahirkan pandangan atau teori pendidikan yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dalam suatu proses, terjadinya pendidikan memiliki beberapa faktor. Menurut Hasbullah, setidaknya ada 5 faktor pembentuk, yaitu 1, faktor tujuan, 2, faktor mendidik, yang ketiga, faktor anak didik, yang keempat, faktor alat pendidikan, yang kelima, faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor tujuan. Pasti setiap kegiatan memiliki tujuan. Tentu dengan pendidikan juga sama, juga memiliki tujuan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan merupakan bagian yang menentukan dari kegiatan pendidikan. Lalu yang ketiga ada faktor pendidik. Pendidik juga bisa disebut dengan guru atau ustadz. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membantu peserta didik dalam perkembangan fisik dan mentalnya untuk mencapai kedewasaan, di mana mereka dapat berdiri sendiri. Faktor keberhasilan ketiga dalam pendidikan adalah siswa. Sehebat apapun konsep pendidikan harus diusung oleh siswa. Faktor keempat dalam keberhasilan pendidikan adalah peralatan pendidikan. Faktor lingkungan merupakan faktor keberhasilan kelima dalam mencapai pendidikan, adalah faktor lingkungan.
baik pendidikan formal dan informal. Lingkungan pendidikan yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Selain faktor pembentuk, ada pula faktor penghambat. Faktor kendala pertama adalah kurangnya peran orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai karakter untuk anaknya. Yang kedua ada sekolah. Sekolah juga harus memiliki iklim pendidikan moral dan pribadi yang harus dilaksanakan dengan baik. Lalu hambatan lebih lanjut dalam pembentukan karakter adalah faktor kemasbaya, budaya, dan adat istiadat masyarakat, serta peran masyarakat dalam membimbing di masyarakat. Selain masyarakat, ada faktor biaya dan pendanaan pendidikan memegang peran penting dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa biaya kegiatan. Lalu yang ketiga ada hakikat landasan pandangan. Hakikat landasan pandangan atau teori pendidikan yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, pendidikan secara aktif mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki potensi spiritual keagamaan, kedisiplinan diri, dan kepribadian yang luhur, serta kemampuan untuk diakui oleh diri sendiri dan masyarakat, maupun negara. Lalu pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan pikiran yang mengetahui sesuatu untuk membentuk pendapat, yaitu bentuk gambaran, fakta di luar nalar. Lalu di lingkungan pendidikan dasarnya dibagi menjadi 3 jenis yang biasa kita sebut sebagai three center pendidikan. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Yang pertama, keluarga merupakan lingkungan yang paling mempengaruhi keadaan psikologis dan mental anak. Oleh karena itu, metode, bentuk, dan isi pendidikan keluarga sebagai upaya optimalisasi fitrah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian untuk bekal interaksi di masyarakat luas. Yang kedua ada sekolah. Sebagai hasil perkembangan keluarga, pasti akan memberikan pendidikan yang tidak didapatkan anak di keluarga. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari guru dan siswa. Yang ketiga ada masyarakat, tempat hubungan antara manusia dan berbagai bidang pendidikan. Oleh karena itu, interaksi sehari-hari antara seseorang dengan tokoh agama, masyarakat, atau anggota masyarakat lainnya memiliki tanda-tanda pendidikan, yaitu interaksi edukatif. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini.